Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita bisa membuat video manajemen industri kali ini, yaitu tentang project planning. Perkenalkan, nama saya Umar Bakri, NIM 19073070, dan teman saya. Wadis Krisnanto yang berNIM 19073071. Baiklah, salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Habibullah, yaitunya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata mukadimahnya, baiklah kita akan memasuki PowerPoint yang telah kita buat tentang jasa pengecatan mobil. Baiklah, apa itu jasa pengecatan mobil? Pengecatan adalah sebuah proses untuk membuat lapisan cat tipis atau tebal dalam bentuk cair, bisa juga dalam bentuk bubuk, di atas sebuah benda dan kemudian membuat lapisan cat tersebut mengeras dengan cara mengeringkannya. Materinya adalah jasa pengecatan mobil. Pada masa modern seperti ini, saat ini dunia industri kendaraan bermotor atau kendaraan bermobil merupakan salah satu industri yang sangat berkembang dengan pesat di dunia, dan termasuk di Indonesia contohnya. Menurut beberapa pendapat, bahwa permintaan kebutuhan kendaraan yang ada di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Di Indonesia terdapat daratan yang sangat luas dan penduduk yang padat, dan tentu akan membuat sebuah kendaraan sebagai sarana transportasi, sebagai kendaraan umum. Dan tentu akan membutuhkan sebuah kendaraan dengan sarana transportasi dan ditambah dengan pembangunan jalan untuk penghubung antar daerah sehingga daerah kendaraan dapat memperpendek dan dapat supaya lebih efisien jarak waktu tempuhnya. Langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu tujuan usaha pengecatan. Tujuan usaha pengecatan yaitunya yang pertama bisa menyediakan pelayanan dalam perbaikan dan perawatan bodi kendaraan. Yang kedua ada membantu orang yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan kendaraan berubah bentuk dari yang aslinya sehingga dapat kita bantu dengan jasa yang telah kita berikan. Yang ketiga yaitu memberikan layanan sebagus mungkin kepada pemilik kendaraan dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang keempat, dapat membuka peluang usaha dalam perawatan, dapat membuka peluang usaha bagi mahasiswa maupun warga setempat. Dan kelima, dapat memanfaatkan peluang usaha dalam perawatan dan perbaikan bodi kendaraan dengan harga murah dan kualitas yang tidak murahan. Selanjutnya, yaitu ada rancangan usaha pengecatan. Untuk melihat gambaran umum, kita telah melakukan analisis SWOT, untuk memastikan bahwa usaha yang akan didirikan ini memiliki potensi dan sumber daya yang baik. Yaitu berikutnya, yang pertama ada kekuatan atau dalam bahasa Inggrisnya strength. Strength berdasarkan pengalaman dan proses pengerjaan, harga jasa relatif terjangkau. Kita menggunakan metode low cost. Yang kedua, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengecatan mudah didapat di sekitar kota Padang. Yang ketiga,
memudahkan konsumen untuk memantau progres dari kendaraannya karena kami sediakan update progres pekerjaan di media sosial. Selanjutnya ada kelemahan weakness. Weakness yaitu kelemahan yang hanya sedikit untuk di bengkel kami ini, yaitu ada bengkelnya yang sempit dan insya Allah akan kami perbesar lagi. Yang ketiga ada peluang. Peluang banyaknya kendaraan yang tidak dapat ditampung oleh bengkel kami dan pengecatan untuk memperbaiki bodi kendaraan tersebut. Dan banyaknya pelanggan yang meminta untuk low cost pengerjaannya. Selanjutnya banyaknya konsumen yang ingin mengetahui proses pengerjaannya lewat media sosial sehingga mereka mampu melihat update pengerjaan per harinya. Selanjutnya ada ancaman. Dalam bahasa Inggrisnya kita sebut threat, yaitunya harga barang dan bahan yang cenderung mengalami perubahan pasca pandemi COVID-19 pada saat sekarang. Selanjutnya, modal awal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Faris Dwi Isnanto. Kepada Faris, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Umar yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan penjelasan tentang modal awal. Baik, modal awal di sini yang dikembangkan sebesar 8.700.000 ini digunakan untuk membeli kompresor, seperti membeli spray gun, dan bahan-bahan untuk pembuatan cat. Semisalnya kita bisa dalam pengecatan itu kita membutuhkan amplas dan berbagai macam cat dalamnya. Oke, lanjut. Teknik pemasaran dan promosi di dalam bisnis usaha kami dengan cara yaitu online. Online ini kita promosikan melalui media sosial yang kita punya, misalnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Misalnya dengan yang kedua dengan promosi iklan. Promosi iklan ini juga bisa kita membuat poster seperti selembaran menggunakan media cetak atau berbagai macam caranya. Yang keempat yaitu lembaran poster, kita membuat selebaran kita tempel ke dinding-dinding agar banyak orang yang mengetahuinya. Yang keempat brosur tadi. Baik. Yang selanjutnya yaitu pelayanan pelanggan. Target pasar yang dituju, target atau sasaran pasar adalah masyarakat umum, perusahaan, tenaga pendidik, instansi pemerintahan yang mempunyai kendaraan roda 2 atau roda 4 sebagainya alat transportasi. Nah, di sini kita mempunyai target khusus yaitu kepada mahasiswa atau kepada pelajar yang mempunyai porsi jajannya sedikit atau porsi keuangan pelajar. Jadi kita mengutamakan di sini adalah eh, biaya pelajar, kualitas ekonomi tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu pelayanan. Sistem pelayanan kepada konsumen sebagai berikut. Tahap pertama, konsultasi perbaikan bodi. Tahap kedua, menawarkan berbagai paket perbaikan bodi kepada konsumen, serta menyesuaikan budget yang konsumen sediakan. Tahap ketiga, pelaksanaan perbaikan bodi. Tahap keempat, penyampaian progres pekerjaan atau ODP pengerjaan di media sosial dan melakukan komunikasi melalui media sosial dengan pelanggan. Tahap kelima yaitu penyerahan kendaraan. Jadi tahap kelima ini untuk bila barang sudah jadi kita serahkan kepada pelanggan dan kita tanya apakah kepuasan pelanggan itu terpenuhi atau tidak. Oke, materi selanjutnya. Tahap pengerjaan. Yang pertama sekali saat unit masuk adalah kesepakatan dengan konsumen karena sebelum mengerjakan kendaraan, pastinya terlebih dahulu menyepakati biaya untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan konsumen. Jika kerusakannya parah, tentu saja biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang mengalami kerusakan sedikit. Yang selanjutnya yaitu apabila sudah sepakat tahap selanjutnya membersihkan bagian mobil yang ingin dicat dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan. Di sini kita lakukan pembersihan mobil. Kita cuci dulu sebelum melakukan pengecatan. Kita biar biar mempermudah jalannya proses pengecatan itu tersebut. Baik. Yang langkah ketiga yaitu pelapisan anti karat pada plat yang sudah dilakukan perbaikan. Pelapisan anti karat ini memakan waktu tergantung banyak atau sedikitnya bahan-bahan yang mengalami kekaratan dalam bodi kendaraan.
Yang keempat, pendempulan untuk meratakan permukaan yang telah diperbaiki dan dibersihkan. Pendempulan ini juga tidak dapat sembarang karena hasil hasil pendempulan yang bagus adalah terlihat padat dan tidak bolong-bolong. Jadi tidak sembarangan melakukan pendempulan. Jadi pendempulan ini harus dengan teliti, dengan telaten. Tidak harus adanya lubang-lubang, harus rata dengan bodi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengamplasan pada bagian yang didempul guna untuk meratakan permukaan yang didempul dengan permukaan cat yang hasilnya mulus. Di sini gunanya pengamplasan ini untuk meratakan hasil dempulan kita tadi pada cat agar terciptanya hasil cat yang mulus dan rata. Yang selanjutnya memberi warna dasar pada dempul guna untuk menutupi lubang-lubang kecil dan sebagai warna dasar pada pengecatan. Yang selanjutnya, setelah melampisi warna dasar, selanjutnya mengamplas pada bagian warna dasar dan langkah selanjutnya memasking atau menutupi bagian yang tidak perlu kena cat, yaitu menempel-nempelkan koran pada bagian yang tidak dicat atau pokoknya pakai penghalang gitu. Yang selanjutnya itu mulai memasuki langkah pengecatan, pastikan warna sesuai dengan warna yang diinginkan. Yang selanjutnya tambahkan clear atau pengkilap untuk pengecatan guna untuk membuat hasil pengecatan tampak lebih mengkilap. Langkah akhir adalah polishing. Polishing guna untuk menghilangkan kulit jeruk dan bintik-bintik dari hasil pengecatan. Baik, sampai disitulah pengerjaan kira-kira langkah-langkah pengerjaan pengecatan pada usaha kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Faris. Dan sekianlah penjelasan dari jasa usaha pengecatan mobil kami, yaitu yang berada di Jalan Elang nomor 39 di Air Tawar Barat. Jika saudara atau saudari, ibu bapak yang ingin pergi atau mengecat mobilnya atau men menyuruh jasa kami, datanglah ke tempat kami. Kami bersedia menerima ibu bapak dan saudara-saudara atau saudari. Gimana Saudara Faris? Sekian cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf bila banyak kata-kata kami yang salah, yang menyinggung. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.